Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas soal yang dikuiskan pada hari ini, yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Soal pertama itu saya bacakan. Seperti yang biasa kita lihat di Indonesia, sulit sekali untuk mewujudkan suatu ketertiban. Salah satunya adalah dengan mengantri. Budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri-mengantri. Kalau dipikir-pikir, mengantri itu hal yang sederhana dan sangat mudah dilakukan. Tetapi, tidak semua orang mau melakukan dan ini bisa menjadi masalah besar bagi kita bangsa Indonesia. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti negara barat dan Jepang, kita bisa dibilang berbanding jauh dalam hal budaya antri. Mereka mau mengantri dengan tertib walaupun antriannya sangat panjang. Ini merupakan hal yang patut dicontoh untuk dijadikan panutan untuk negara kita. Namun, hal ini tidak mengurangi rasa cinta tanah air. Kasus di atas merupakan pertentangan Pancasila pada sila ke. Baik teman-teman, nah ini pembahasannya mengenai budaya antri. Kenapa di Indonesia sulit sekali dilakukan? Fokusnya bukan di situ, tetapi fokusnya adalah apa manfaat budaya antri itu sendiri, sehingga sangat diharapkan negara kita bisa mencontoh kebudayaan negara-negara barat ataupun Jepang. Karena apa? Di sini terdapat unsur keadilan. Kenapa? Kalaulah tidak kita budayakan antri, bisa saja orang yang punya kekuasaan bisa dilayani dengan cepat. Orang tidak datang terlebih dahulu, bisa saja dia terlayani dengan cepat karena kekuasaannya, karena powernya, karena postur tubuhnya. Nah, di sini nanti akan muncul masalah ketidakadilan. Orang yang lebih datang duluan malah tidak bisa mendapatkan layanan. Orang yang tidak datang duluan malah mendapatkan layanan karena faktor-faktor eksternal. Tentunya ini bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Saya bacakan cuplikan soalnya. Siapa belum kenal dengan Ahmad Zaki? Sebagai informasi, pria ini adalah sosok di balik nama besar Bukalapak. Selain pendiri, Zaki adalah CEO perusahaan tersebut. Bukalapak merupakan salah satu e-commerce yang bertujuan untuk memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah Indonesia agar dapat menjual produknya dengan cara lebih mudah, yaitu lewat online. Kini Bukalapak telah menjadi salah satu e-commerce yang paling berkembang di Asia Tenggara dengan pertumbuhan penjualan mencapai 20% per bulan dalam kurun waktu dari 2 tahun. Bukalapak juga telah berhasil menjadi marketplace yang mampu mengumpulkan kelompok penjual di Indonesia hingga lebih dari 150.000 pelapak, 25.000 seller, dan 60.000 user. Semua kesuksesan itu tentu saja berkat kerja keras sang founder Ahmad Zaki yang harus jatuh bangun dalam mengembangkan Bukalapak sehingga besar seperti sekarang. Kutipan narasi di atas merupakan upaya yang selaras dengan pengamalan Pancasila ke. Baik, kita coba analisa dulu. Di sini ada informasi pertama tentang perjuangan seorang Ahmad Zaki dalam mendirikan Bukalapak sehingga besar sekarang. Kalau kita lihat pertanyaannya kaitannya dengan sila ke, di situ ada kutipan bahwa tujuan dari Bukalapak tersebut memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah Indonesia. Di situ ada kata-kata pengusaha kecil dan menengah. Nah, makanya di situ ada nilai-nilai keadilan sosial. Makanya pada soal ini terdapat pengamalan Pancasila ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jawabannya adalah A. Next, soal nomor 3. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam terwujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea. Kita tahu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada 4 paragraf. Ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Paragraf pertama di situ berisi tentang pentingnya kemerdekaan bagi sebuah bangsa. Paragraf kedua berisi tentang perjuangan bangsa Indonesia. Paragraf ketiga berisi
kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan paragraf keempat berisi peristiwa setelah kemerdekaan itu dicapai, apa-apa yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia setelah kemerdekaannya. Maka jawabannya adalah C, paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Baik, soal nomor 4 saya bacakan. Akibat banyaknya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45 pada masa Orde Baru, pada awal era reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini kecuali. Kita lihat, A. Penghapusan doktrin, itu adalah tuntutan yang memang dituntut pada masa peralihan Orde Baru ke era reformasi. B. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sudah jelas di situ kalau kita baca sejarah adalah salah satu tuntutan juga. C. Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah. Nah, desentralisasi ini kalau kita baca sejarah bukan menjadi tuntutan yang pokok dalam masa awal reformasi. Yang D. Mewujudkan kebebasan pers. Nah, ini adalah hal yang penting juga dituntut. E. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi. Nah, korupsi, kolusi, dan nepotisme ini jelas sekali. Jadi kecuali adalah C. Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah. Soal terakhir, dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang tercantum dalam titik-titik Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini adalah tentang pasal-pasal. Ada pasal poin A 19B ayat 2, option B 20 ayat 22, C pasal 21 ayat 2, D pasal 22 ayat 2, E pasal 23 ayat 2. Nah, jawabannya adalah D pasal 22D ayat 2. Pasal ini mengatur kewenangan tentang pengajuan rancangan undang-undang, tentang penggabungan daerah, usulan keuangan pusat dan daerah, lalu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang merupakan tugas dari Dewan Perwakilan Daerah. Jadi jawabannya adalah D, pasal 22D ayat 2. Silakan juga nanti dibaca pasal 19B tentang apa, pasal 20, pasal 21. Tentunya soal-soal yang berhubungan dengan pasal, salah satu caranya adalah kita harus menghafal pasal-pasal tersebut.